Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini hari Senin tanggal 18 September tahun 2023, satu hari setelah pembukaan pendaftaran ASN. Dan sekarang review AS Roma melawan Empoli. Empoli main di kandang Roma itu lagi stuck juga ya. Mereka 3 kali kalah. Paulo Zanetti lagi tertekan, Mourinho juga lagi tertekan. Walaupun hari Jumat itu sempat ada spanduk terhadap Mourinho untuk dukungan, tetapi juga kritik terhadap Lorenzo Pellegrini dan sejumlah pemain juga masih ada. Dan ya seperti biasa, Mourinho mempertimbangkan cedera, siapa yang stres, siapa yang layak untuk memainkan menit pertama. Nah, itulah yang terjadi. Kehilangan Smalling yang akumulasi, terus Lorenzo Pellegrini cedera, Zalewski baru saja sembuh dari cedera ringan, menyebabkan pemain yang fit-fit saja masuk. Akhirnya formasinya 3-5-2. Kiper nggak ada perubahan, Rui Patricio. Walaupun beberapa teman Romanisti pasti meragukannya. Backnya 3, Evan Dika. Seperti kata saya, Evan Dika dimainkan, Mancini ternyata dimainkan, Diego Llorente dimainkan. Itu cukup full team. Nah, kita pindah ke posisi bulan pertahanan, posisi tengah. 2 posisi Christensen main seperti dugaan saya, Spinazzola main. Nah, ada perbedaan. Saya kira Roma akan bermain dengan tidak adanya playmaker yang bisa mengumpan dan melakukan mendelay ataupun membagi bola seperti prediksi saya, akan melakukan permainan menusuk langsung ke tengah. Ternyata tidak. Yang dilakukan Roma tetap ada menusuk, tetapi 3 pemain terakhir untuk di posisi tengah adalah pemain yang benar-benar bahkan bisa dikatakan triple pivot. Ada dua tipenya deflying defender playmaker, ada yang satu box to box. Walaupun terkadang 3 pemain ini, baik itu Lorenzo Paredes, Renato Sanchez, Bryan Cristante, itu bermain seperti bergantian, seperti halnya bagaimana posisi tengah yang terjadi di timnas volley Italia. Sama gaya bermainnya, mencari ruang untuk menekan. Tidak, posisinya juga seperti mengutip permainan Liverpool sendiri. Bagaimana tidak mencari playmaker, tapi cuma mencari bagaimana lawan tertekan pada saat memegang bola. Selalu ada bayangan pemain, selalu mengejar pemain yang membawa bola, pemain yang sangat riskan untuk membahayakan
gaya permainan Roma itu selalu tiga pemain ini kadang-kadang Bryan Cristante yang lebih sebagai di playing di playmaker di playing defender ya, ada yang kadang-kadang box to box Renato Sanchez melakukannya, Fernando Paredes melakukannya, hingga bisa dikatakan seperti yang saya katakan di hari Sabtu bahwasanya umpan dan kreativitas sangat diandalkan oleh sisi sayap. Itu yang terjadi di babak pertama di 3 gol AS Roma. Pertama adalah pelanggaran dari kesalahan backnya Empoli yang menjadikan penalti. Itu sebelumnya terjadi umpan berbahaya dari Spinazzola dari Spinazzola sempat bertukar tempat, dia umpan panjang ke Paulo Dybala, tidak terjadi pelanggaran dan Dybala mencetak gol. Terus Renato Sanchez langsung melakukan lari menusuk tuh untuk mengambil umpan dari Christensen 2-0. Itu terjadi juga dari sisi sayap. Gol ketiga memang tidak murni dari sayap, tetapi memang ada proses dari sayap di sana. Proses di tengah ada Bryan Cristante kirim umpan sempat ke Dybala ke Bryan Cristante, walaupun kena pemain Empoli Grassi yang membuat gol bunuh diri 3-0. Teman-teman di Indo Roma pada senang, mungkin akan khawatir pada saat babak kedua di mana Renato Sanchez mungkin karena belum fit digantikan oleh Bove. Ya Bove memang di satu sisi memang tidak sempurna, kadang tackle-nya kurang pas, gagal tackle, kadang-kadang juga banyak momen dia kadang mudah terpleset, salah umpan, tetapi kadang pula dia ada di beberapa posisi yang tepat untuk membuat beberapa pemain Empoli kurang fokus. Nah, sejak Eduardo Bove masuk, yang cukup dibenci pemain para Romanisti khususnya di Indo Roma, permainan Roma secara struktur memang tidak berubah dengan dari babak pertama, tapi sempat menurut, tetapi semakin menit dari menit 65 sampai menit akhir babak itu semakin bagus. Dybala mencetak gol lagi dari sebuah proses yang cukup bagus. Terus Bryan Cristante mencetak gol lagi. Abis itu 4 Bryan Cristante. Terus yang ke-6 itu sih Lukaku mencetak gol. Terus terakhir itu lalu Kamancina mencetak gol. Nah, kalau kita pernah cermati golnya Dybala itu juga diumpan dari Bryan Cristante. Terus ada golnya Cristante yang beneran Cristante, dia diumpan oleh Belotti. Terus golnya Lukaku juga dari Spinazzola,
golnya Mancini juga bisa dikatakan dari Bryan Cristante ya, juga sempat ada tendangannya cukup yang sempat ada yang apa ini gol Buffon mencetak gol ternyata tidak, bahkan itu terjadi di sebelum gol kelima. Jadi Roma menang 7-0 ya, tidak sebuah surprise saja karena Roma berhasil keluar dari tekanan. Dia pemainnya banyak bermain berkualitas, bahkan dengan ada perubahan Pugano masuk menggantikan Lorenzo Paredes yang sebenarnya tidak kualitasnya cukup jauh, ataupun Bove yang cukup kadang-kadang cukup ceroboh, tapi ya kadang-kadang dia bisa membuat beberapa pemain sempat tidak fokus, terutama Empoli. Memang Bove butuh banyak belajar untuk menjadi sebuah pemain yang penting bagi Roma, karena kalau kita cermati beberapa pertandingan ya, dia bisa umpan tumit, bisa bermain umpan pendek dan cepat. Sebenarnya bisa dia melakukan itu. Saya pernah nonton videonya di Primavera, dia cukup bagus lah ya. Unggul 7-0 ini menyebabkan di satu sisi Empoli makin tertekan, Roma mendapatkan gairah baru karena mereka mampu mencetak gol. Bukan hanya mencetak gol ya, tapi mampu klub bermain lepas. Kedua, meningkatkan percaya diri. Gak mampu memberikan spewar ke lawan bahwasanya Roma belum saatnya diremehkan. Ini juga tidak terlepas oleh beberapa jeda internasional yang satu sisi menguntungkan Roma, ada pemain yang bisa beristirahat, ada waktu untuk Mourinho untuk menarik napas dan mencoba melakukan perubahan ya, seperti kata saya, bukan formasi yang harus selalu berubah kalau Roma dalam tekanan, tetapi bagaimana dilakukannya strategi kecil tapi benar-benar menguntungkan, baik itu mau memilih gol, mencari gol dari bola mati seperti musim lalu, dan sekarang sebenarnya cukup terbukti bahwa Roma ya harus mengandalkan sayapnya untuk benar membuka kuncian pertama dari formasi lawan. Itu terbukti di gol 3 gol pertama di babak pertama, terus gol keempat dan kelima tuh benar-benar bagaimana saya berkontribusi, tengah cukup berkontribusi ya. Ini kemenangan yang benar-benar ya, mencari kemenangan iya, dan menunjukkan Roma bisa bermain lebih bagus. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau nggak ada disebutkan beberapa part yang menurut kalian penting tidak saya sebutkan. Like video ini, klik subscribe pun dapat Joseph buat berita tentang AS Roma, sepak bola, film yang trendy, yang viral dari masyarakat, dan buku. Sekian dari saya. Channel like, subscribe pendapat Joseph lagi. Kalau ada kritik dan saran, tulis di komentar. Jika mau berinvestasi silakan scan
QR di samping sini atau samping sini, dan juga kalau nggak bisa klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.